Bapa di surga, firman-Mu yang menegakkan kehidupan kami, sendi-sendi kehidupan kami, supaya tetap bisa berdiri tegak, menyembah dan memuliakan Engkau Bapa di seluruh aspek kehidupan kami, dan terlebih pada saat kami hadir sebagai tubuh Kristus seperti ini, jemaat kudus-Mu yang datang menyembah-Mu, memuliakan Engkau, mempersembahkan puji-pujian kepada-Mu ya Bapa, dan juga bersama-sama kami dihimpun oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami berterima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dalam hidup kami, dan memberikan kami hari ini kesempatan bersukacita, berbahagia di dalam Tuhan, untuk merasakan kebersamaan kami, kesatuan kami di dalam Kristus yang tidak teruraikan lagi, karena kasih karunia Tuhan telah menetapkan kami menjadi bagian dari tubuh Kristus yang kekal selama-lamanya, untuk hidup bersama di dalam kebenaran dan kehendak. Terpuji Engkau Bapa, kami menyambut firman-Mu, karena semua jemaat kudus-Mu telah bersiap meresponnya dengan penuh sukacita dan penuh kehormatan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, jemaat Tuhan, saya persilahkan dulu kembali. Baik, ya, terima kasih. Ya, salam kudus buat kita semuanya. Salam sejahtera buat kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maupun yang ada mengikuti di live streaming. Tuhan memberkati semuanya. Selamat mengikuti peribadahan yang kita lakukan di Gereja Injil Karunia Jemaat Philadelphia di Kalimalang, di tempat ini. Dan hari ini saya senang sekali Bapak Ibu Saudara mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa memberkati kita semua. Hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan tema pelayanan yang berkenan kepada Tuhan dengan penuh kerelaan. Penuh ya Bapak Ibu ya, bukan setengah, penuh. Amin. Iya, penuh. Pelayanan yang berkenan kepada Tuhan dengan penuh kerelaan. Kenapa penuh kerelaan? Karena Tuhan kita mengorbankan nyawanya. Amin. Dan tidak ada lagi yang melebihi daripada pengorbanan di mana nyawa diberikan, ya. Dan tidak ada orang yang bisa menyamai apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Banyak orang yang berbuat baik kepada kita, tapi tidak sebaik Tuhan Yesus yang mau mati di kayu salib, menebus segala dosa kita, Dia mencurahkan darahnya dan menetapkan kita menjadi pewaris surga. Amin. Ya, ini adalah suara yang harus diberitakan terus, karena tidak ada berita yang melebihi daripada berita Injil kasih karunia di dunia ini. Sebab itu adalah kehendak Allah yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengajak kita untuk melihat dari kebenaran firman Tuhan
di Roma pasal yang ke-12 ya. Roma pasal 12. Mari kita sama-sama membuka kitab kita. Ini adalah bagian firman Tuhan yang sangat terberkati dan juga menguatkan kita semua agar kita juga bisa membawa kesaksian kita kepada orang lain. Amin. Orang percaya yang tidak tertarik lagi bersaksi perlu dipertanyakan, ada apa? Tapi kalau orang percaya karena dimeteraikan dengan Roh Kudus, pasti dia punya, dan bukan hanya punya, terdorong untuk apa? Untuk bersaksi ya. Karena kalau tidak terdorong untuk bersaksi, berarti dia mungkin ditekan oleh situasi-situasi yang ada di dunia ini. Ya, tapi kalau kita terdorong terus bersaksi berarti apa? Roh Kudus bekerja memampukan kita. Amin. Nah, karena itu saudaraku, mari kita lihat ya, pelayanan yang berkenan kepada Tuhan yaitu dengan sifat yang penuh dengan kerelaan hati. Ya. Roma pasal 12 kita akan baca. Ya, Roma pasal 12. Oke. Saya perlu mengajak kita semua sama-sama membaca firman Tuhan ini. Ya. Oke, 3, 2, 1. Karena itu Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 ya. Oke. Belum saya sebutkan tadi ayatnya ya. Terlalu bersemangat ya. Luar biasa ya, seperti berkhotbah Senayan gitu ya. Yang dihadiri ratusan ribu orang. Luar biasa. Tapi memang saya begitu Bapak Ibu. Walaupun 2 orang yang mendengarkan khotbah saya tetap bersemangat. Karena saya tahu Tuhan disenangkan ketika kita dengan serius menyampaikan firman-Nya. Amin. Ini kita cukup banyak ada di tempat ini, berarti sangat luar biasa berkat Tuhan. Oke. Dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. 3, 2, 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Puji Tuhan, ada di layar ya. Jadi boleh langsung memandang ke layar saja supaya kita satu suara. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang yang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Haleluya. 4. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Benar sekali. Ya. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh. Amin. Ya. Bukan 2 tubuh, tapi satu tubuh, tubuh Kristus, di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Haleluya, puji Tuhan. 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia yang untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Banyak sekali berkat Tuhan yang bisa kita peroleh dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca ini. Luar biasa ya. Nah, pertama-tama Bapak Ibu Saudara,
kita harus selalu menyuarakan, menyatakan dengan sejelas-jelasnya kepada dunia bahwa keselamatan itu diberikan oleh Tuhan adalah dengan cuma-cuma. Amin. Jangan pernah berpikir sedikit pun bahwa untuk memperoleh keselamatan hidup yang kekal harus ditambah dengan ketaatan, perbuatan, dan pengorbanan. Jangan pernah. Karena apa? Itu sudah keliru dari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketegasan ini harus terus dikumandangkan dan disuarakan kepada dunia, karena ini adalah merupakan berkat Tuhan yang tidak boleh dikurangi dan tidak mungkin juga kita tambahi. Amin. Kasih karunia Tuhan cukup bagimu. Amin. Keselamatan itu selalu diberikan dengan cuma-cuma. Mari kita lihat di dalam Roma pasal 3. Roma pasal 3. Kalau bisa cepat ditampilkan di layar, berarti kita langsung mengarah saja pandangan kita ke arah layar yang sudah tersedia, supaya bisa nampak tulisannya besar-besar, kan agak jauh nih jaraknya nih. Jadi kalau bisa ditampilkan, bisa tulisannya besar seperti itu, senang sekali ya. Nah, Roma pasal 3 ayatnya yang ke-21. Roma pasal 3 ayatnya yang ke-21. Oke? Roma pasal 3 ayat 21 dikatakan apa? Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, belum dinyatakan. Sudah dinyatakan. Apa yang dinyatakan dan bagaimana dinyatakan? Kepada siapa dinyatakan, Bapak Ibu Saudara? Kebenaran Allah dinyatakan, yaitu kebenaran yang tanpa hukum Taurat. Amin. Tahukah Bapak Ibu Saudara, di dunia ini berjuta-juta manusia yang masih berpikir bahwa dia bisa jadi benar karena dia melakukan hukum Taurat. Saya ulang sekali lagi. Tahukah Bapak Ibu Saudara, di dunia ini berjuta-juta orang yang berpikir bahwa dia menjadi benar di hadapan Tuhan karena dia melakukan hukum Taurat. Tidak mungkin, karena orang Israel sudah diuji. Orang Israel sudah menjadi contoh ribuan tahun tidak bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Saudara. Tapi Yesus melakukannya di atas kayu salib. Amin. Yesus menggenapi hukum Taurat. Sehingga apa yang sudah digenapi oleh Yesus Kristus, berarti sekarang, saudara-saudara, kesempurnaan itu diberikan kepada kita orang yang percaya. Amin. Diberikan kepada kita yang sempurna, bukan yang bercacat, saudara-saudaraku. Perbuatan, kekuatan, upaya kerja keras manusia tidak akan pernah sempurna, bagaimanapun caranya. Hanya satu yang sempurna, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena itu titik terang bagi kita harus memandang kemana? Jangan memandang pada diri kita, memandang pada orang lain di sekeliling kita. Tidak akan pernah tercapai kebenaran, karena dikatakan tanpa hukum Taurat sekarang kebenaran Allah dinyatakan. Titik terangnya ada di mana? Ayatnya yang kedua, 22 maksud saya. Ayat 22 dikatakan, lanjut, yaitu kebenaran siapa? Kebenaran Allah, bukan kebenaran manusia, saudaraku. Ini perlu kita pelajari, perlu kita pahami. Jangan-jangan kita ini setiap hari mengandalkan kebenaran manusia, saudaraku. Dan dari mana kita tahu bahwa kita sedang mengandalkan kebenaran Allah? Dari apa yang tertulis. Amin. Bukan dari apa yang ada di dalam imajinasi kita, saudaraku. Kebenaran Allah karena apa? Karena iman, bukan karena perbuatan. Karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada apa? Perbedaan. Apa hubungannya sebab tidak ada perbedaan dengan kebenaran Allah hanya karena iman bagi semua orang yang percaya? Karena ketika hukum Taurat berlaku, ada perbedaan.
Bangsa Israel adalah bangsa pilihan, bangsa lain adalah bangsa kafir. Ada perbedaan. Bangsa Israel 12 suku dan bangsa lain tidak termasuk dari 12 suku. Ada perbedaan ketika kebenaran Allah berdasarkan perbuatan hukum Taurat dinyatakan dulu. Tapi sekarang tidak ada perbedaan. Amin. Tidak ada perbedaan suku, bangsa, tingkat sosial, warna kulit, bahasa, atau apapun itu. Sekarang tidak ada perbedaan, tapi satu di dalam tubuh Kristus. Ya, maka dikatakan tadi di situ banyak anggota tetapi satu tubuh. Amin. Jadi saudara-saudaraku, karena itu di ayatnya yang berikut dikatakan, ya, di ayatnya yang ke-23 dan 24, ya, boleh diteruskan. 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, sudah sah itu ya. Itu problemnya. Sekarang jalan keluarnya bagaimana? Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Itulah kebenaran Allah saat ini. Bahwa manusia menjadi benar dengan cara yang apa? Dengan cara yang cuma-cuma, bukan dengan berusaha, dengan kerja keras. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau untuk kita bisa bertahan untuk mendapatkan nafkah kehidupan, bisa cuma-cuma enggak? Tidak bisa, saudaraku, tidak bisa. Tapi jangan samakan itu dalam kaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan, supaya kita jadi benar di hadapan Tuhan. Beda, saudaraku. Kalau kita bekerja keras di dunia ini, ya karena kita masih hidup di dalam daging ini kan, ya harus kerja keras. Tidak bisa hanya santai-santai saja. Tidak bisa, karena Tuhan mengatakan kepada Adam apa? Setelah jatuh dalam dosa, dengan berpeluh engkau mencari makanan. Sampai saat ini karena kita keturunan Adam, maka itu pun kena kepada kita hukum itu. Tapi ada hukum lain. Amin. Ada hukum lain yang membebaskan kita dari hal semata-mata hanya kepada itu. Tidak. Ada hukum kasih karunia yang membebaskan roh kita di dalam Kristus saat ini. Oh, kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Itulah manusia kita yang sejati, bukan ini. Ini akan kembali ke tanah. Benar? Bukan ini manusia kita yang sejati. Jangan terlalu berharap dengan ini. Karena apa? Karena saudaraku, suatu saat juga ini akan apa? Merosot. Benar? Ya, saudara. Tambah usia, tambah mudah untuk diserang oleh sakit penyakit. Apa itu dirimu dan diriku? Tidak. Bukan itu engkau yang sebenarnya. Karena itu akan berlalu. Bukan itu yang diciptakan dalam Kristus Yesus. Dan bukan itu yang mengontrol dirimu. Yang mengontrol dirimu dan diriku adalah manusia baru yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Itu yang harus kita bangkitkan terus. Jangan salah memandang kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara-saudaraku, ya. Itulah yang dibenarkan dengan cuma-cuma. Amin. Dan dia punya hidup. Manusia baru itu punya hidup. Hidupnya apa? Bukan hidup yang sementara, hidup yang kekal. Amin, saudaraku. Ya, makanya dikatakan tadi, kembali kita ke Roma pasalnya yang ke-12 tadi. Ya, kalau kita kembali ke Roma pasalnya yang ke-12, maka Paulus mengatakan, Rasul kita, Rasul bangsa lain mengatakan di ayat 1, karena itu, saudara-saudaraku, karena apa? Karena kamu telah memperoleh kasih karunia itu. Amin. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, bukan demi usahamu, bukan demi perbuatanmu, bukan demi kerja kerasmu, bukan demi upayamu, tidak, demi kemurahan hati Allah. Amin. Ya, jangan berpikir pernah, saudaraku, oh kita ini mencapai sesuatu dalam hidup ini karena usaha kita sendiri. Tidak bisa. Ya, semuanya karena kemurahan hati Allah. Apa dikatakan saudaraku? Supaya kamu apa? Aku menasihatkan kamu supaya apa? Roma 12 mempersembahkan apa? Tubuhmu. Amin.
sebagai persembahan yang hidup. Saudaraku, persembahan yang hidup dan yang apa? Yang kudus dan berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi yang menggerakkan tubuh kita ini harus apa? Harus keinginan manusia baru. Amin. Jangan keinginan manusia daging, saudara-saudaraku. Pasti keliru. Amin. Ya, manusia batiniah yang di dalam, yang telah ditebus, yang diciptakan oleh Allah dalam kekudusan dan kebenaran. Ketika percaya Injil keselamatan, engkau langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus memperbaharui dirimu dari manusia lama menjadi manusia baru. Apakah Bapak Ibu Saudara merasakannya? Apakah Bapak Ibu Saudara selalu menyadari hal itu? Nah, itu, ya. Karena itu persembahkanlah tubuhmu dengan persembahan yang kudus, ya. Dikatakan persembahan dengan persembahan yang hidup dan yang kudus yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Bukan persembahan manusia daging yang berkenan kepada Allah. Tidak. Kenapa? Itu sudah selesai dikorbankan di atas kayu salib di dalam daging Yesus. Firman yang menjelma menjadi daging, menjadi manusia, dan diselesaikan di atas kayu salib. Amin. Selesai. Tetelestai. Sudah selesai, Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita mempersembahkan tubuh kita dengan persembahan hidup yang kudus. Yang mana yang kudus, Bapak Ibu Saudara? Manusia baru yang telah diciptakan segambar serupa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, ini sesuatu yang sangat luar biasa, ya, memberikan pencerahan kepada kita, menyadarkan kita siapa kita sebenarnya di dalam Kristus. Karena itulah Bapak Ibu Saudara dikatakan di ayatnya yang kedua itu, kita lihat ya, bagaimana cara kita mempersembahkan tubuh kita yang kudus, yang telah ditebus lunas oleh darah Kristus ini menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Caranya bagaimana, Bapak Ibu Saudara? Karena tidak mungkin kita melayani Allah dengan cara pura-pura, dengan cara motivasi-motivasi yang tersembunyi. Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Tidak akan mungkin berkenan. Ya, kita akan bisa mempersembahkan tubuh dan hidup kita kepada Allah dengan motivasi yang sesungguhnya seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Apa motivasinya? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saya bertanya, dunia ini punya cara nggak untuk hidup? Punya, saudaraku, ya. Punya tujuan nggak? Punya tujuan. Tujuannya kemana? Tujuannya adalah menjauh dari kehendak Allah. Itu sudah pasti, saudaraku. Ya, makanya ada juga orang-orang percaya yang tidak berlanjut di dalam hidup dalam berkenan kepada Allah. Akhirnya apa? Bukan hanya tepar, tapi apa? Tersingkir jauh dari persekutuan orang kudus. Banyak kan? Ya. Kenapa itu Bapak Ibu Saudara? Karena dia ingin menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Kalau tidak menjadi serupa dengan dunia ini, berarti apa? Berubahlah oleh pembaharuan, transformasi daripada apa? Transformasi daripada fisik, begitu ya kan? Suntik silikon, ya kan? Supaya hidup menjadi lebih mancung. Rapikan semuanya, ya kan? Beli bahan-bahan yang mahal, tampilkan diri. No. Bukan itu transformasi hidup dari orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Transformasi apa manusia daging? Itu pasti merosot. Ya, saudaraku. Bagaimanapun upaya manusia itu untuk melestarikan hal yang jasmani ini, suatu saat juga akan menjadi berakhir jadi tulang belulang. Benar gak? Ya, betul, saudaraku. Bukan itu yang harus ditransformasikan, Bapak Ibu Saudara. Berubahlah oleh apa? Pembaharuan akal budimu.
Akal budimu, mindsetmu, pikiran Kristus yang ada di dalammu. Sebab Kristus ada di dalammu, Roh Kudus ada di dalammu, engkau ada di dalam Kristus, dan Roh Kudus ada di dalam engkau, dan engkau ada di dalam Roh Kudus. Itu saudaraku, berubah di mindset kita, ya, pikiran kita, saudara-saudaraku. Karena kalau kita berubah di dalam mindset kita, pikiran kita, berarti hal itu hanya bisa dilakukan kalau kita percaya kepada firman Allah. Amin. Tidak ada tiba-tiba orang, aku merasa Roh Kudus ada hadir di sini. Oh ya? Terus kalau engkau tidak merasa, bagaimana? Roh Kudus ada nggak di situ? Atau Roh Kudusnya pergi gitu? Kemudian kita undang lagi. Tidak, saudaraku. Kebenaran itu ada di dalam firman Allah yang kita percayai. Dan karena kita percaya, maka kita dibenarkan. Amin. Ya itu tadi kan dikatakan. Jadi saudara, berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Sehingga apa? Sehingga kamu dapat membuktikan manakah kehendak Allah, apa yang terbaik. Bukan hanya baik, kalau diterjemahkan di dalam Alkitab berbahasa Inggris, excellent. Bukan hanya baik, banyak yang baik di dunia ini, tapi belum tentu itu yang terbaik. Amin. Tapi membuktikan yang terbaik itu adalah karena pikiran kita diperbaharui oleh Allah melalui firman-Nya, sehingga transformasi kehidupan kita menjadi serupa dengan Kristus itu dilakukan karena perubahan faktor dari dalam, bukan dari luar, saudaraku. Saudara, Yesus mengatakan kepada ahli Taurat dan Farisi, engkau sebagai apa? Kubur yang berlabur putih. Di luar engkau apa? Tampak bagus, tapi di dalam seperti kuburan ada tulang belulang yang menjijikkan. Saudara tahu itu? Ya. Saudara dan saya dikatakan dapat membuktikan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Bisa enggak orang berdosa yang mengaku dirinya orang berdosa membuktikan kesempurnaan dari Allah? Tidak bisa. Ya, saudaraku. Banyak orang yang mengaku percaya pada Yesus, tapi aku adalah orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Tidak ada bagianmu di situ di dalam kekudusan. Kalau engkau selalu mengatakan apa? Aku adalah orang berdosa. Benar nggak, saudaraku? Itu yang masuk akal, yang masuk di dalam pikiran Allah, di dalam transformasi akal budi. Amin. Sebab Kristus telah mati mengampuni semua dosa saya. Telah Kristus sudah mati menebus segala dosa saya, menguduskan saya sekali untuk selama-lamanya. Berarti sekarang saya adalah orang kudus, bukan karena usaha saya, bukan karena perbuatan saya. Amin. Tapi Bapak Ibu Saudara, begitu banyak orang di dunia ini yang mengaku percaya Yesus, yang sudah hebat melayani, sudah berkhotbah di mimbar, sudah melakukan banyak hal, sesuatu yang dipuji-puji oleh orang lain, tapi dia tetap mengaku dirinya adalah orang berdosa. Saya mau bertanya, bisa nggak orang berdosa membuktikan yang sempurna dari Tuhan? Tidak bisa, saudaraku. Hanya kekudusan itu yang bisa membuktikan kekudusan Allah. Amin. Ya, saudara. Makanya manusia batinia yang dikuduskan itu di dalam diri kita, yang sudah ditransformasikan oleh Allah di dalam diri kita, manusia baru ini, ciptaan baru ini, new creation ini, itulah yang bisa membuktikan apa yang sempurna di hadapan Allah. Contohnya bagaimana, Bapak Ibu Saudara? Dari mana Bapak Ibu Saudara tahu bahwa semua dosa kita setelah diampuni? Dari mana tahu? Dari mimpi? Mendengar. Amin. Mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Benar, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Apa itu hasil usaha kita? Tidak. Setelah itu langsung jadi apa? Jadi orang kudus. Amin. Ada usaha kita di situ? Tidak ada. Itu pekerjaan Allah melalui firman-Nya. Jadi ditransformasikan pikiran kita. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sebelum saudara mendengar Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah, ngotot enggak menjadi orang berdosa? Ngotot.
out. Benar kan? Nggak ada perubahan di dalam mindsetnya. Susah. Apapun yang dikatakan tetap akan bilang, enggak lah, kita ini orang berdosa kok. Tidak berubah. Tidak bisa berubah. Saudaraku, ya kan? Udah sangat rajin melayani di gereja, ya kan? Tapi tidak pernah bisa berubah mindsetnya. Tetap dia katakan apa? Tuhan, hapuskanlah dosa-dosa. Tetap tidak bisa berubah. Ya kan, benar nggak saudara? Bagaimanapun nggak bisa berubah mindsetnya. Tidak akan bisa berubah. Biar sekolah tinggi-tinggi pun, ya, berpendidikan sekolah tinggi, tetap aja tidak bisa berubah mindsetnya. Dia akan tetap bilang, aku adalah orang berdosa. Itu bukti. Sudah, ya. Perbuatan itu tidak bisa mengubah transformasi akal budi kecuali karena pengetahuan akan kebenaran. Injil kasih karunia Allah. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, ketika kita sudah percaya, kemudian Tuhan memakai hidup kita dan meminta kita untuk secara sengaja memilih. Memilih apa? Memilih lari dari pelayanan, memilih lari dari persekutuan, memilih cuek dengan ibadah. Apa? Memilih apa? Saudaraku, secara sengaja, harus secara sengaja dengan sadar. Kan sudah ditransformasikan dan sehingga dapat membuktikan apa? Apa yang terbaik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu pasti dengan sengaja dilakukan, saudaraku. Dengan sengaja dipilih. Karena hidup itu adalah apa? Pilihan. Amin. Ya, setiap hari kita diperhadapkan pada pilihan, saudara-saudaraku. Karena itu, pilihlah apa? Yang terbaik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Di mana adanya? Saudara, ada di jalan? Ada di kantor? Ada di mana, saudaraku? Hanya ada di mana? Ya, saudara mengabaikan ini, tidak mungkin saudara bisa ditransformasikan di dalam akal budi. Karena Tuhan tidak bekerja tanpa firman. Jangan percaya, saudara-saudaraku, pengajaran yang bersifat tahyul. Tahu saudara, pengajaran yang bersifat tahyul, nggak ngerti kebenaran pun dia pikir dia bisa berubah menjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Tidak mungkin. Saudara-saudaraku, Tuhan memperbaharui manusia dengan apa? Dengan firman-Nya. Makanya iman timbul dari pendengaran. Kalau tidak mau dengar, saudaraku, nggak mau datang bersekutu dalam ibadah, tidak mau dengar firman Tuhan, mau berubah kemana, saudaraku? Menjadi serupa dengan dunia ini pasti. Itu udah pasti. Tapi menjadi serupa dengan Kristus belum tentu. Dibutuhkan apa? Pilihan yang sengaja. Amin. Ya, sengaja harus dibuat pilihan. Pilihan untuk apa, saudaraku? Di ayat berikutnya dikatakan, ya, di Roma pasal 12 ini tadi, lanjut. Dikatakan di situ, di ayatnya yang ketiga sampai, ya, ayat 3. Ya, boleh dibaca, Bu? Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, ya, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Ya. Tetapi hendaklah kamu berpikir lebih berupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah, melayanilah dengan itu. Apa maksudnya? Saudara-saudaraku, jangan memikirkan perkara-perkara yang lebih tinggi. Saudaraku, kita ini diberikan talenta kan, karunia kan. Melayanilah dengan ukuran talenta yang ada padamu dan lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Ya kan? Amin, saudaraku. Jalankan. Yang bisa menampilkan pujian, ya jalankan. Amin. Yang bisa tampil memandu acara dengan baik, jalankan. Ya kan? Jangan jadi demam panggung. Benar gak, saudara? Ya, jangan. Jalankan. Yang bisa menyampaikan firman Tuhan, jalankan dengan baik. Amin. Dengan hati yang tenang dan dengan ikhlas dan dengan tulus. Ya, tidak usah berpikir muluk-muluk. Kasih karunia Tuhan akan memampukan kita. Amin.
Tapi itu harus sengaja dilakukan. Tidak bisa anggot-anggotanya. Nggak bisa, saudaraku, nggak bisa. Iya kan? Tidak bisa. Itu harus sengaja dipilih. Aku sudah selamat, aku sudah pasti masuk surga, aku telah menerima kasih karunia Tuhan, aku harus melayani. Amin. Apa yang harus kubuat? Apa yang saya kuasai. Kan begitu, saudara. Itu yang harus dilakukan. Ya, saudara. Karena itu, di ayat berikutnya dikatakan, di ayat yang keempat, sebab apa? Sebab sama seperti pada tubuh kita, apa? Mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua apa? Anggota itu mempunyai tugas yang sama. Luar biasa. Ya, narasi penggambaran tentang bagaimana kita melayani di dalam tubuh Kristus itu dengan nyata-nyata itu digambarkan dengan anggota tubuh kita sendiri. Amin. Bahwa tangan kanan tidak pernah membiarkan kaki kalau tertusuk duri dan membiarkan kesakitan sendiri. Tidak akan pernah dibiarkan. Pasti ditolong. Amin. Karena apa? Karena ada kehidupan yang terhubung. Dan itu digerakkan oleh apa? Digerakkan oleh apa, Bapak Ibu? Digerakkan oleh apa? Tubuh kita. Iya, pikiran. Tadi kan sudah dibilang. Berubahlah di dalam. Ya, yang ada di dalam kepala. Siapa kepala kita? Kristus. Amin. Karena itu kalau kita tidak banyak mengetahui apa yang ada di dalam kepala, tidak mungkin kita bisa melakukan banyak. Itu sudah pasti. Hukum yang pasti. Apalagi salah. Berbeda dengan apa yang diketahui oleh kepala, pasti tidak akan selaras. Makanya ada orang apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan, tidak sinkron. Benar nggak, saudara? Iya. Ya kan? Dia ingin hidup kudus tapi sehari-hari kudus. Benar nggak? Nah iya, saudaraku. Ya, apa yang salah dengan itu? Transformasi di dalam pengertian yang benar belum memadai, sehingga tidak selaras antara apa yang diperkatakan dengan apa yang diperbuatnya. Saudara? Ya, penting sekali itu, saudaraku. Apa yang kita pikirkan pasti menentukan apa yang kita lakukan. Maka dikatakan di situ seperti di dalam tubuh kita, ya, saudara-saudara, anggota tubuh kita, dan tidak ada yang sama satu dengan yang lain, tapi berfungsi untuk memelihara tubuh. Amin. Bukan berfungsi untuk menghancurkan tubuh, tidak. Berfungsi memelihara tubuh, Bapak Ibu saudara, ya kan? Kalau kaki saya yang gatal, saya garuk tangan kiri, ada fungsinya enggak? Enggak bermanfaat, karena enggak tahu apa yang dilakukannya. Enggak nyambung dengan kebutuhan. Amin. Iya, saudaraku. Jadi di sini anggota tubuh itu satu dengan yang lain perlu apa? Perlu satu pemahaman. Sehingga apa yang dilakukan oleh yang satu dengan yang lain itu benar-benar adalah membangun tubuh. Amin. Iya. Itu sebabnya, saudaraku, kita perlu transformasi di dalam pengetahuan kita yang benar, supaya kita satu pendapat. Yang satu ngomong apa, yang satu lagi ngomong apa. Di mana pernah terjadi kekacauan seperti itu, Bapak Ibu saudara, dalam satu kumpulan di Alkitab? Di mana? Di Babel, iya kan? Enggak, saudara. Mereka satu tujuan, tapi karena tujuan mereka jahat, akhirnya dikacaukan Tuhan bahasa mereka. Iya kan? Yang satu ngomong apa, yang satu ngomong melakukan apa, hancur. Dan sampai tujuan mereka. Tapi kalau tujuan yang benar, pasti Tuhan memperlengkapi semua fungsi-fungsi itu agar bisa mencapai tujuan, melakukan apa yang Allah kehendaki bagi kita. Amin. Bagaimana supaya berkenan pelayanan kita, Bapak Ibu saudara, di gereja Injil Karunia ini. Amin. Ya,
Karena ini bukan hanya sekedar rutinitas. Saudara, jangan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus ini panjang. Berpikir, ada anak-anak yang sudah datang bertumbuh dari bawah. Apa nanti yang akan mereka lihat dari gereja Injil Karunia ini? Apa harapan mereka? Bisa terpenuhi atau tidak? Atau mereka harus mencari di tempat lain? Ya, saudara dan saya harus memikirkan itu. Ya, karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus. Tadi dikatakan di ayatnya yang kelima, demikian juga kita walaupun banyak, ayat 5, walaupun banyak nggak? Banyak nggak kita? Sebanyak yang ada. Ya kan? Saya sangat bersyukur tadi pagi saya mau ke sini ada 2 orang juga jiwa yang sudah memang belajar, sudah gabung dalam persekutuan yang benar. Ya, Bapak Ibu Saudara, jangan hanya itu aja yang hadir. Ya, iya, bagaimana banyak, iya kan? Iya kan, saudara ya, jangan tersinggung ya. Iya, doakan, harus ada yang bertambah. Karena itu membuktikan berarti apa? Penginjilan itu jalan. Kan itu konsekuensinya kan. Kalau penginjilan jalan berarti ada jiwa yang ditambahkan. Iya. Kan dikatakan anggotanya banyak. Ya. Demikian juga kita walaupun banyak adalah apa? Satu tubuh. Di mana kita satu tubuh? Di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Saya sudah sering katakan Bapak Ibu Saudara, kalau kita adalah anggota satu dengan yang lain, berarti anggota tubuh kita ada nggak yang jauh-jauh? Anggota tubuh siapa di sini yang tertinggal? Di rumah? Nggak ada kan? Kemana kepala pergi memerintah, ke situ juga anggota tubuh semuanya kan? Iya, makanya sadar bahwa kita adalah anggota tubuh. Kita nggak boleh memisahkan diri kita di dalam dari persekutuan anggota tubuh Kristus, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau terpisah apa akhirnya? Yang jadinya apa? Belum bubar. Iya kan? Kalau misalnya kaki saya diamputasi, tapi jangan ya. Hanya perumpamaan saja. Badan saya masih bisa jalan, masih ada satu lagi, masih bisa kemana-mana. Tapi yang satunya terjadi apa? Pembusukan. Ya. Jadi orang-orang percaya yang menjelek-jelekkan persekutuan orang kudus, alasannya supaya dia bebas di luar sana. Apa yang akan terjadi? Pembusukan. Karena Paulus sudah katakan, jangan kamu serupa dengan dunia ini. Kalau kamu serupa dengan dunia ini, terjadi pembusukan. Jangan cari alasan karena begini dan begitu dan begini dan begitu. Tidak. Kecuali gereja orang percaya tidak mengajarkan lagi kebenaran firman, sudah waktunya tinggalkan saja gereja itu. Tapi kalau hanya karena perasaan, karena ada omongan, terus tinggalkan persekutuan orang percaya, saudaraku, berilah akal budimu diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena tidak mungkin engkau hanya karena salah tangan kirimu lalu kau pergi ke dokter untuk minta diamputasi. Tidak mungkin. Akan tetap ada di situ. Amin. Iya. Itu saudaraku. Nah, karena kalau tidak ada di dalam anggota tubuh itu melekat, tidak bisa saling berkontribusi satu dengan yang lain. Saling. Amin. Tidak bisa. Harus ada tetap ada di situ. Kita harus tetap melekat kepada Kristus. Memang kita melekat kepada Kristus selama-lamanya, amin. Tapi kesadaran kita untuk berfungsi dibutuhkan transformasi pengertian yang lebih dalam lagi supaya kita bisa mengambil keputusan di dalam setiap hal. Kita siap untuk melayani Tuhan, melayani jemaat, melayani firman-Nya dengan penuh kerelaan. Amin. Dengan penuh kerelaan sama seperti Kristus. Dengan penuh kerelaan dia mati di atas kayu salib mengorbankan nyawanya buat saudara dan saya. Penuh kerelaan. Saudara, saat ini saudara kita sudah hampir mau 500 video firman Tuhan yang ada di YouTube.
firman kasih karunia yang sudah kita produksi. Tidak pernah membuat di situ pengumuman silahkan transfer ke rekening di bawah ini. Tidak. Sudah 2 tahun, sudah hampir mau mencapai 500 video firman Tuhan kasih karunia. Saudara bisa mengunjunginya di Gerika Makedonia dan juga Gerika Philadelphia YouTube-nya. Tidak pernah membuat di situ apa supaya saudara seperti ada di situ dibuat. Silakan Bapak Ibu Saudara yang berbeban transfer ke rekening di bawah ini. Tidak ada. Amin. Karena pasti juga ada orang-orang yang berbeban untuk membantu pelayanan. Amin. Tapi jangan jadikan pelayanan seperti model-model bisnis. Tidak akan bisa bertahan lama. Akan menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Tidak akan, saudara. Saya bilang, ada yang mengusulkan, Pak, cantumkanlah rekening. Tidak. Kalau kamu bantu pelayanan, bantu saja. Jangan bilang, kami harus membuat pengumuman transfer ke rekening ini di YouTube. Tidak. Saudara. Tetap bisa berjalan. Kita rencana mau memproduksi sampai 5.000 ya video firman Tuhan ya yang akan kita terus produksi Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Roh Tuhan bekerja. Amin. Ya, Roh Tuhan bekerja. Kita sudah dihidupkan bersama-sama dengan Dia. Kita bukan orang mati yang tidak punya ide. Amin, saudaraku, yang tidak punya spirit, tidak punya semangat untuk melayani Tuhan. Kita sudah dihidupkan. Roh Kudus ada di dalam diri kita yang memberikan hikmat kepada kita untuk tetap bisa melayani dengan penuh kerelaan seperti Kristus penuh kerelaan. Amin. Tidak punya embel-embel dalam melayani, memberikan nyawanya buat manusia. Itu saudara. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Selanjutnya sedikit lagi dikatakan ya. Ayat 6, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Bernubuat bagaimana? Saudara ingin bernubuat sekarang ini seperti para nabi-nabi? Itu bukan nubuat, tapi kubuat. Beda kan? Nubuat dengan kubuat itu beda. Tidak ada nubuat seperti di awal sebelum Alkitab selesai dibukukan. Tidak ada oleh para nabi dan rasul. Tapi kalau saudara memberitakan nubuat yang ada di dalam firman Tuhan ini, itu dalam pengertian itu saudara juga menyampaikan nubuat kepada orang lain. Nubuat sudah selesai ada di sini. Amin. Dia sampaikan kepada orang lain bahwa apa? Pengangkatan akan tiba suatu saat di awan-awan. Apakah engkau ikut diangkat? Amin. Karena pengangkatan itu masih akan terjadi di hari akan datang. Itu adalah nubuat. Amin. Nanti akan digenapi. Tapi apakah engkau termasuk akan diangkat? Ya. Apakah engkau adalah anggota tubuh Kristus? Apakah engkau percaya semua dosamu diampuni? Amin. Saudaraku, ayat 7, jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberikan pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka di sini kita lihat bahwa setiap orang yang percaya, yakinlah bahwa kita pasti bertumbuh lebih baik di hadapan Tuhan. Amin. Yang penting adalah beri pikiran kita ditransformasikan seperti kebenaran firman yang diinginkan oleh Allah. Bagaimana kita mempunyai pengetahuan yang lengkap tentang hidup di dalam Kristus saat ini sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Kita tidak bisa lepas daripada kebenaran firman yang akan mengubah mindset kita, pola pikir kita menjadi seperti apa yang dipikirkan oleh Kristus.
Itu sebabnya di dalam Kolose pasal 3 dikatakan, kalau kamu, karena kamu telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, pikirkanlah apa? Perkara yang di atas. Amin. Iya. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Caranya bagaimana, saudara-saudaraku? Apa kita mikirin di rumah, udah pagi nggak bangun-bangun, dia mikirin apa ya yang di atas ya sekarang ya? Loh, gawat, ya kan? Udah berantakan rumah, nggak dicuci piring, semuanya nggak masak, ya kan? Terus mikirin aja juga apa ya yang di atas ya, pikirkan yang di atas. Lihat, ternyata tikus lewat dari atas, ya kan? Bukan begitu, saudaraku, amin. Bukan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, berarti kita memikirkan sekarang ini, saudaraku, Kristus bagaimana dia memikirkan tentang hidup kita supaya selaras dengan rencananya, amin. Itu pasti kerelaan kita untuk membagi waktu kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya sudah pernah menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, setiap bulan kita ya beribadah lebih daripada 30 sampai 40 kali kita ibadah setiap bulan. Bukan satu kali seminggu, saudara. Itu pun masih banyak hal yang belum kita pahami tentang kehidupan kita yang baru itu. Ya, mungkin ada di antara saudara mungkin, tapi mungkin gak ada di sini ya. Hanya hari Minggu aja dia apa? Buka Alkitab. Ya kan? Selebihnya buka apa? Buka handphone. Kalau memang buka firman nggak apa-apa. Tapi kalau nggak pernah juga dibuka handphonenya satu ayat pun dalam setiap minggu, terus saja hanya urusan diri sendiri dan urusan pekerjaan. Nah, bakalan selesai, saudaraku, kalau itu ya, saudaraku. Bakalan selesai. Saya kasih tahu aja, ya, saudaraku. Pikirkan perkara yang di atas. Amin. Di mana Kristus sekarang, hidupmu tersembunyi di dalam Kristus. Pikirkan apa yang dipikirkan oleh Kristus. Apakah kalau kita memikirkan firman Allah, kita menjadi lalai dalam tanggung jawab kita di dunia ini? Tidak. Amin. Tuhan memberikan hikmat kepada kita bijaksana untuk mengatur kehidupan kita. Amin, saudara. Salah tuh, keliru itu, ya kan? Kalau orang berpikir, wah mereka mau beribadah terus setiap pagi jam 4 udah bangun mereka, ya kan, malamnya juga mereka ibadah online, pagi lagi, malamnya juga begitu. Nggak bisa diikutin itu, ya kan, saudara. Apa kekurangan makan dan minum? Tidak. Apa anak-anak terlantar dalam sekolahnya? Tidak. Amin, saudaraku. Ya, karena Tuhan memberikan bijaksana kepada kita. Tidak ada hikmat dari Tuhan supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tapi kita tetap eksis di dalam kehendak Tuhan. Amin. Kita bisa menjalani hidup yang patut kita jalani. Dan itu semua menciptakan kerelaan yang penuh di hati kita untuk melayani Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jemaat gereja Philadelphia semuanya, mari saudaraku, ya, kita harus mengambil keputusan untuk lebih banyak memberikan pikiran kita diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kita bisa meningkatkan intensitas daripada kapasitas daripada pilihan-pilihan kita di dalam pelayanan yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Amin. Itu yang harus kita lakukan, ya. Doakanlah saudara-saudaraku. Mari kita saling mendoakan. Anak-anak muda datang tumbuh dari bawah. Mereka sedang bertanya, ya, apa dan bagaimana tanggung jawab gereja untuk bisa memberikan keyakinan kepada mereka bahwa kalian adalah menjadi pemimpin di hari yang akan datang. Amin. Caranya bagaimana? Sudah, ya, mereka sudah datang, ya, mereka sudah hadir. Berikan atmosfer di dalam gereja supaya anak-anak muda mau tampil melayani. Amin. Karena suatu saat mereka harus menjadi pribadi yang kuat ketika mereka menghadapi dunia yang lebih keras lagi. Pada zaman mereka sudah harus bertanggung jawab nanti tentang kasih karunia ini. Amin. Ya, kita harus percaya pada mereka, percayakan pada mereka
dan buka jalan bagi komunitas mereka supaya mereka juga diperbaharui mindset mereka, supaya mereka menjadi jangan sampai apatis terhadap tujuan gereja. Amin. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tetap maju, kita harus tetap semangat, kita harus tetap optimis, dan kita harus berkomitmen bahwa Tuhan berpihak kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Bapa, pada siang hari ini Engkau telah membukakan cakrawala pengertian pemahaman kami yang dahsyat, bahwa demi kemurahan Allah, demi kemurahan Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah rela mati berkorban, mengorbankan nyawanya untuk menebus hidup kami, kami ingin mempersembahkan tubuh kami menjadi persembahan yang hidup dan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Kami rindu supaya kami menjadi serupa dengan Kristus, sehingga kami dapat membuktikan apa yang terbaik dan yang berkenan dan yang sempurna bagi Tuhan kami, Allah kami. Diberkati semuanya, jemaat kudus-Mu yang hadir mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpuji-puji Engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Joshua untuk memimpin kita di acara selanjutnya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya, Pendeta Charles Simatorang. Kiranya firman yang tidak datang dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kasih, sambil persembahan dijalankan oleh pelayan pundi, dan kita memuji Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik dan sangat baik bagi kita.